Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Yesaya pasal 51 ayat 1-8 ditujukan kepada orang-orang buangan di tanah Babel. Orang-orang buangan tersebut berasal dari golongan atas di Yerusalem, bangsawan dan pegawai tinggi, ditambah dengan ratusan ahli dan tukang bangunan. Mereka sesungguhnya diperbolehkan tinggal bersama-sama dan menetap dengan masyarakat setempat, boleh mendirikan rumah pribadi, bertani, berdagang, memelihara agama dan budaya sendiri. Bahkan beberapa di antara mereka dikatakan mendapatkan jabatan bagus di pemerintahan Babel, walaupun memang dalam saat-saat tertentu mereka juga harus bekerja rodi menurut perintah penguasa Babel. Secara umum, mereka sebenarnya merasa nyaman di sana. Meskipun demikian, kesejahteraan lahiriah, baik di bidang ekonomi, budaya, dan sebagainya, yang mereka alami tidak sebanding dengan suasana batiniah. Memang mereka yang di Babel masih berkomunikasi dengan umat yang masih tinggal di Yerusalem, yang telah dideklarasikan sebagai bagian provinsi Kekaisaran Babel. Alangkah tersiksanya hati dan perasaan mereka. Tanah leluhur Yerusalem masih ada, namun mereka harus jauh dari sana. Dalam situasi dijajah dan dibuang, mereka mengingat-ingat akan kebesaran bangsanya pada masa silam dan mengidam-idamkan pembangunan baru. Dalam situasi itu mereka menangis siang malam. Kapankah atau akankah mereka dapat kembali ke tanah air tercinta? Mereka bahkan saat ini hampir sampai pada kondisi stagnan, tanpa pengharapan. Mereka butuh sebuah pengharapan. Itulah yang dinyatakan Tuhan untuk umatnya melalui Nabi Yesaya. Melalui Yesaya 51 ayat 4 ini, ada dua frasa kata yang menarik yang perlu diperhatikan, yaitu kata perhatikanlah suaraku dan pasanglah telinga kepadaku. Nabi Yesaya meminta umat untuk memberikan perhatian. Dengarkanlah aku, itu dalam ayat 1, 4, dan 7. Mengapa Nabi memberikan tekanan pada prasakata dengarkanlah aku? Adakah persoalan atau gangguan pendengaran dengan umat Tuhan? Ayat ini menunjukkan adanya sebuah persoalan serius yang terjadi dengan umat Israel. Pada perikop yang lain, Yesaya mengatakan bahwa Israel adalah umat yang tidak memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Secara fisik mereka bertelinga, tetapi parahnya tidak mendengar. Yesaya 42 ayat 20. Apa yang Tuhan firmankan kepadanya? Apa yang dikatakan dalam ayat ini menegaskan apa yang terjadi dalam pasal 51. Mendengar adalah persoalan serius yang dihadapi umat Tuhan. Persoalan mendengar juga dihadapi oleh masyarakat pada saat ini. Mereka lebih suka berbicara daripada mendengar. Kalaupun mendengar, orang lebih suka mendengar apa yang memuaskan keinginannya, terlepas dari apakah yang didengar itu adalah sesuatu yang benar ataupun tidak. Apa yang menyenangkan diri, itu yang didengar. Apa yang membuat dia puas, itu yang didengar. Apa yang membuat diakui keberadaannya, itu yang pasti akan didengar. Nabi Yesaya mengingatkan, pasanglah telinga dan dengarkanlah pengajaran Tuhan. Kita diingatkan agar mendengar suara dan pengajaran Tuhan. Karena itulah yang menuntun kita ke dalam kebenaran akan hukum-hukumnya. Mendengar suara Tuhan akan membawa terang bagi kehidupan kita. Tetapi mendengar gosip
akan menjerumuskan seseorang. Sama seperti umat yang berada dalam pembuangan, saat mengalami penderitaan, masalah, pergumulan, membuat kita merasa sedang berada dalam tanah pembuangan. Dengan mendengar suara dan pengajaran Tuhan, kita akan memahami bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh ciptaannya. Tuhanlah yang memelihara mereka, dan pemeliharaannya sudah terbukti di dalam sejarah umat Israel. Yesaya menyerukan agar umat mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa akan tiba waktunya Tuhan bertindak memulihkan umatnya. Telinga kita harus jeli dan gemar mendengar suara Tuhan. Mendengar Tuhan berarti kita menaruh rasa percaya sepenuhnya pada Tuhan dan tidak mau diombang-ambingkan oleh banyaknya pengajaran di dunia ini. Perintah dan ketetapan Tuhan sajalah yang menjadi pegangan hidup kita. Kita harus taat kepada segala ajaran dan hukum-hukum Tuhan yang menuntun agar dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui Nabi Yesaya. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Biarlah dengan dengar-dengaran akan firman Allah, kami akan dituntun melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berangkatkanlah kami untuk setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.